Awalnya karena intensitas ketakutannya itu nggak tiap hari, jadi gue diemin aja. Begitu tiba-tiba dirasa kayaknya setiap kali ada yang minta foto ke badan gue gemeteran, pada saat gue ngobrol sama orang itu gue selalu ketakutan, itu akhirnya gue pergi ke dokter, ke psikiater dulu. Tapi karena psikiater nggak menemukan jawaban, akhirnya pergi ke dokter saraf. Dokter saraf langsung dirujuk ke dokter spesialis tiroid. Saya bertukar pikiran dengan orang-orang yang kira-kira mampu memberikan masukan dan tahu perilaku saya setiap harinya dengan keluarga. Karena saya nggak bisa nutupin lagi dengan keluarga. Keluarga harus tahu karena banyak kejadian-kejadian yang saya takut ketemu orang itu di depan keluarga, ada keluarga di situ gitu. Jadi mereka tahu dan saya cerita kenapa saya begini. Dengan nukang-nukang itu sebagai distraction aja, sebagai pengalihan. Udah gitu juga saya tetap ke kopi bro, karena saya pikir saya harus memaksakan diri untuk ketemu dengan banyak orang. Kalau saya terus-terusan di rumah, akhirnya akan semakin parah takutnya kan. Jadi saya paksain, tapi ternyata memang nggak bisa. Setiap kali ketemu orang, setiap kali diajak ngobrol, aduh, gemeterannya kayak apa ya? Kita ketangkap lagi maling, gitu. Kayak gitu gemeterannya. Takut gitu loh, aduh, ada yang ngajak foto, aduh, kenapa ngajak foto sih, aduh, gitu. Sama kemarinnya sempet kan teman-teman media sempet kalau lamain di sini kan suka ketemu Indra, langsung minta update, wawancara. Ada kemarin tuh ada satu orang, jadi ada yang minta wawancara dan saya paksain, saya pengen tahu badan saya masih bisa diajak kompromi atau enggak gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Di pertengahan syuting saya bilang saya nggak bisa syuting. Akhirnya saya jelasin apa yang terjadi. Cuma saya belum kasih tahu kondisi saya seperti apa gitu. Cuma saya bilang lagi saat ini kita lagi nggak bisa untuk wawancara. Jadi akhirnya wawancaranya cut di tengah jalan. Karena kalau gue ngomong, gue tuh pikiran gue tuh takut gitu. Aduh, apalagi yang harus gue omongin ya. Aduh, jangan gitu. Kayak sampai gitu, ke bawah mimpi nggak sih ya? Enggak sih kalau ke bawah mimpi sih enggak. Ketakutan yang paranoid. Enggak sampai ke bawah mimpi. Cuma pada saat tidur, bantal, guling, kasur, spray itu semuanya basah karena keringetan. Untuk sementara ini hanya dikasih obat. Dikasih obat 2 macam. Dan itu putus atau? Harusnya kan tiap hari kita minum terus kan untuk jantung dan untuk tiroidnya, tapi karena saya ngerasa badan saya udah agak enakan, akhirnya saya stop dulu karena saya juga nggak mau ketergantungan dan harusnya pergi ke dokter, tapi belum ke dokter lagi. Tapi mungkin minggu depan baru ke dokter lagi untuk dicek lebih lanjutnya. Tapi kemarin udah sempat check up lagi, kadar kolesterol, hormon tiroidnya masih belum stabil. Penyakit tiroid ini ada pantangan gitu? Atau gimana? Ada, nggak boleh makan mie instan, nggak boleh makan seafood yang merangsang hormon, nggak boleh minum kopi karena membuat jantung berdebar-debar kan, nggak boleh ngerokok, terus nggak boleh makan garam, ada garam tertentu yang harus dikonsumsi. Dengan ada pantangan ini agak berat nggak sih menjalani sehari-hari ini? Yang agak berat itu adalah kita nggak boleh makan mie instan karena itu kesukaan gua. Ya, apalagi pakai nasi. Terus gitu nggak boleh ngopi karena gue tukang minum kopi pagi-pagi apa segala macam tuh bisa 5-16 gue ngopi. Itu pantangan terberat. Ya, gue harus ngomong karena gue pernah terlibat syuting di satu stasiun TV dan pada saat syuting badan gue gemeteran dari ujung kaki sampai ujung rambut. Udah gitu pakai face shield kan waktu kemarin itu, dan face shield gue goyang-goyang, dan gue perlu untuk menjelaskan sama orang yang waktu itu pernah syuting bahwa keadaan gue begitu tuh bukan karena gue grogi yang biasa, tapi karena memang badannya lagi terkena gangguan tiroid. Jadi gue jelasin sama orang itu, dan mudah-mudahan juga dengan bikin video di media sosial orang jadi tahu dan ngeh gitu kenapa kalau kemarin sempat ketemu sama saya gitu badan saya agak gemeteran gitu, karena saya nggak bisa menceritakan dan memang saya nggak tahu kondisi saya tuh kayak gimana pada saat itu. Dan banyak orang yang DM sih dengan hal yang sama. Banyak komentar, ternyata banyak sekali orang yang terkena gangguan tiroid ya. Saya pikir itu ya paling cuma beberapa orang lah ya. Ini banyak banget orang yang kena, nggak keluarganya, nggak dianya gitu, dan mereka cerita semua di situ. Almarhumah mama memang kena tiroid juga. Oh, tapi dengan ada gejala yang sama, artinya takut ketemu orang, tipenya sama gitu atau beda? Justru saya nggak terlalu perhatiin ya, tapi kayaknya mama saya nggak terlalu separah saya deh. Gitu. Karena mungkin mama saya lingkungannya ya keluarga, jadi nggak ketahuan. Kalau saya kan lingkungannya saya harus pergi ke coffee shop,
saya harus ketemu dengan banyak orang, jadi kemungkinan untuk ketahuan badannya itu akan lebih jelas ya. Bisa sembuh asal kita memang disiplin ya. Pantangan-pantangan nggak boleh dilakuin, terus juga kita nggak boleh stres. Cuman kayaknya itu agak lebih susah ya, karena kita nggak boleh stres gimana, kita ketemu dengan banyak orang, kita bisnis, kita ada kerjaan, kayaknya nggak mungkin banget kalau kita nggak stres. Mengganggu kualitas pekerjaan mau tidak mau. Kualitas pekerjaan, kualitas kita berhubungan dengan orang-orang gitu kan, yang seharusnya kita bisa ngobrol enak, tiba-tiba nggak bisa diajak ngobrol karena sekalinya dikasih pertanyaan nggak bisa jawab. Deg-degan. Berarti ini berat badan sudah naik lagi ya? Udah naik 5-6 kilo, kemarin 63 kilo. Itu adalah berat terkurus yang pernah saya alami ya. Pada saat saya diet dulu, zaman-zaman syuting, itu paling cuma 65. Kemarin 63, makan banyak banget. Buka puasa, pada saat sahur juga saya makan banyak banget. Tapi ya kurus. Tapi nyari tahu sih, itu larinya kemana? Apa ada keringet? Karena badan kita bekerja terus, yang seharusnya kita istirahat, badan kita terus membakar gitu. Makanya bantal, selimut itu pada basah pada saat tidur. Karena badan kita gerak kerja terus ya. Kayak kita lagi treadmill lah, membakar terus ya. Lebih tenang karena gue tahu akar permasalahannya di mana. Karena gue pikir kan gue agak gangguan kejiwaan ya. Kalau sekarang tuh ada mental illness ya, ada OCD lah atau apa segala macam. Karena gue lihat beberapa statement teman-teman artis, mereka mengalami hal yang sama, ketakutan yang berlebihan gitu, dan itu terjadi pada gue. Tapi setelah dapat penjelasan dari dokter, akhirnya ini toh akar permasalahannya, dan gue baru tahu kalau ternyata hormon itu sangat berpengaruh kepada mood kita, karena hormon mempengaruhi kinerja jantung mempengaruhi pemikiran ya, mempengaruhi ke mood kita, rasa gelisah ya. Sebenarnya karena yang bikin emosi adalah pada saat kita dikomentari sesuatu yang kita nggak melakukan, dan kita nggak bisa melakukan perlawanan gitu. Karena satu, kalaupun kita bisa melakukan perlawanan buat apa? Toh tidak semua orang akan baca. Kedua juga kayaknya akan buang-buang waktu gitu, karena akan banyak juga orang-orang yang memang kalau udah jiwanya tukang komentarin orang yang jelek-jelek ya akan terus begitu, dan kita akan capek gitu untuk terus-terusan mengklarifikasi. Cuman kemarin itu dia kayak lu marah tapi marah sama siapa gitu. Jadi akhirnya gue pendam, dan itu mungkin akan yang bikin keseimbangan hormon jadi lebih terganggu lagi gitu. Karena kalau yang namanya hormon tiroid salah satunya tuh gampang mood swing, dia gampang marah, gampang sedih gitu, dan itu memang gue rasain banget gitu. Jadi gitu, jadi harus banyak-banyak tarik nafas. Sekarang karena gue udah ngerasa fit, gue terima semua pekerjaan, apapun pekerjaan itu, karena gue merasa sekarang bersyukur banget gitu ya, kita punya ketenangan jiwa itu untuk bisa bekerja itu sebuah anugerah, dan gue lebih senang sekarang karena ternyata rasa cemas, rasa apa itu sudah ada jawabannya kenapanya gitu. Jadi gue lebih banyak berbicara sama orang, karena kemarin-kemarin sempat tertahan kan untuk ngobrol sama orang. Kalau sekarang lebih senang kalau ketemu sama orang, lebih senang kalau ada banyak kegiatan. Lebih konsentrasi lagi ke kerjaan sini, terus juga ke kerjaan yang lain. Jadi lebih fokus lah kalau sekarang. Kalau kemarin-kemarin tuh memang sibuk untuk membenahi kesehatan aja gitu. Jadi gue nggak terlalu banyak in charge di sini, jadi lebih gimana caranya supaya gue sehat dulu lah gitu. Biasanya gue diem tarik nafas sambil nanya kenapa ya gue begini ya, apa yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon ini apa gitu. Jadi lebih banyak diem tarik nafas, ya udah gitu aja, berkumpul dengan orang-orang yang memang tahu kondisi gue dan mengerti, mereka bisa menghibur, kita bisa ketawa-ketawa gitu aja, bikin suasana hati lebih enak aja. Oke. Tapi mungkin ada pesan nggak sih Mbak Isra buat teman-teman seperjuangan nih, kira-kira? Ya, dengan misalkan nggak bisa ke dokter sama. gitu, mungkin dengan penyakit yang sama belum bisa sempat ke dokter, apa sih mungkin tipsnya dari Mas Isra? Ya memang harus ke dokter ya, kita harus memaksakan diri untuk ke dokter biar tahu apa yang terjadi sama diri kita. Kalau kita menebak-nebak, akhirnya takutnya nanti muncul penyakit baru, gangguan yang
lebih lagi. Jadi ya mau nggak mau kalau apa yang ada yang dirasakan sama badan kita harus memaksakan diri untuk pergi ke dokter. Kalau toh pada akhirnya tindakan medis atau di luar medis yang akan kita ambil, tapi setidaknya kita tahu dulu akar permasalahan seperti apa. Dan yang paling penting adalah menjaga kesehatan mental kita, bergaul dengan orang-orang yang memang bisa menghibur kita, bisa tahu dengan etika pertemanan, pokoknya yang bisa bikin kita happy lah, ketawa-ketawa ya gitu. Terus juga pola makan harus dijaga ya, kita nggak bisa makan apa yang kita mau tapi apa yang kita butuh. Jadi kalau kita mau sehat ya harus jaga pola makan juga. Terus juga pola hidup, tidur yang cukup, makan yang teratur, minum air putih standar itu ya, olahraga itu memang harus kita jalani supaya kita panjang umur, sehat, dan bahagia.